Di dalam bahasa Latin, kitab hakim-hakim itu disebut dengan judicum, ya, dalam bahasa Latin. Istilah ini diberikan kepada pemimpin Israel selama periode sejak Yosua sampai ke Samuel. Jadi Ibu Bapak, tolong diingat, kitab hakim-hakim itu periodenya setelah Yosua dan datangnya atau munculnya tokoh Samuel. Ada 12 hakim Ibu Bapak, ya, yaitu 6 hakim besar dan 6 hakim kecil. Jadi kalau misalkan saya kasih urutannya, kan para bapak bangsa Israel itu dimulai dari Abraham, kemudian Ishak, kemudian Yakub, ya. Dan Yakub mempunyai 12 anak. Salah satunya adalah Yusuf yang dibuang oleh kakak-kakaknya dan akhirnya sampai ke Mesir. Ya. Nah, di Mesir inilah bangsa Israel menjadi bangsa yang bisa dikatakan bangsa yang besar. Kenapa? Karena pada saat datang hanya berjumlah kurang lebih 72, ya, 70-an, tetapi pada saat keluar dari Mesir itu jumlahnya jutaan. Ya, kita pernah bahas ini di pertemuan yang sebelumnya ya, Ibu Bapak ya, masih ingat ya. Jadi waktu masuk itu jumlahnya hanya puluhan, tetapi pada saat keluar dari Mesir jumlahnya jutaan. Jadi sangat berkembang pesat sekali bangsa Israel di Mesir. Dan kemudian Allah meminta Musa untuk memimpin pembebasan, ya, eksodus, keluaran dari Mesir ke tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Allah. Karena di Kanaan itulah ada makam dari Abraham dan istrinya. Maka di tangan Musa lah bangsa Israel dibebaskan, kita tahu kisahnya, dari Mesir ke tanah terjanji atau Kanaan. Tetapi kita tahu bahwa Musa akhirnya tidak sampai ke tanah terjanji, lalu diteruskan dengan Yosua. Kalau dulu Musa membelah laut Teberau dengan tongkatnya. Sedangkan Yosua itu membelah Sungai Yordan, ya, dengan tabut perjanjiannya, ya, sehingga saat itu orang-orang Israel dapat masuk ke tanah Kanaan melalui Sungai Yordan dan ke kota Yeriko. Itu kisahnya. Jadi dari Yosua itulah kita akan mengenal zaman hakim-hakim setelah kematian dari Yosua. Jadi setelah Yosua meninggal atau wafat, muncullah tokoh-tokoh yang disebut dengan hakim-hakim. Kenapa mereka disebut dengan hakim-hakim? Hakim-hakim di sini bukan untuk mengadili seperti hakim di Indonesia. Hakim di sini itu lebih kepada sosok pemimpin. Karena saat itu tidak ada atau belum ada raja di Israel karena sistem pemerintahannya belum kerajaan. Sehingga pada saat bangsa lain menjajah atau menyerang, seperti sekarang contohnya Rusia menyerang Ukraina. Ukraina udah ada presidennya. Tetapi dulu zaman Israel setelah Yosua itu tidak ada raja karena memang belum kerajaan Israel. Sehingga pada saat mereka diserang oleh bangsa lain, mereka butuh sosok pemimpin yang memimpin, yang menggerakkan mereka untuk bertarung melawan bangsa-bangsa yang menyerang itu. Dan pemimpin-pemimpin inilah yang disebut dengan hakim-hakim. Cukup jelas Ibu Bapak ya. Oke, jadi zaman hakim-hakim itu adalah zaman setelah Yosua sampai nanti kemunculan seorang Samuel, dan nanti Samuel lah yang mengurapi Raja Saul dan Raja Daud. Ya, semoga sampai sini bisa dipahami. Kebanyakan ahli kitab suci berpendapat bahwa waktu penulisan kitab hakim-hakim ini sekitar abad ke-7
atau abad ke-6 sebelum Masehi. Jadi antara abad ke-7 sampai abad ke-6 sebelum Masehi. Ini periode penulisan kitab Hakim-Hakim. Tapi zaman Hakim-Hakim sendiri itu dari tahun 1200 sampai tahun 1000 sebelum Masehi. Saya ulang sekali lagi ya Ibu Bapak ya. Kalau penulisan kitab Hakim-Hakim menurut beberapa ahli itu ditulis abad ke-7 sampai abad ke-6 sebelum Masehi. Tetapi tokoh hakim-hakim tersebut itu mereka hadir yaitu abad ke-12 sampai abad ke-11 sebelum Masehi. Jadi jauh sebelum penulisan kitab Hakim-Hakim. Contoh misalkan ada buku mengenai Soekarno tahun 2022. Padahal Soekarno hidupnya sekitar tahun 1900-an awal. Tapi ada buku yang bercerita mengenai Soekarno di tahun 2022. Cukup jelas Ibu Bapak ya konsepnya ya. Jadi bukan hakim-hakim hidup di abad ke-7 sampai abad ke-6 sebelum Masehi, bukan. Itu kitab-kitabnya. Tetapi tokohnya itu hadir sekitar abad ke-12 sampai abad ke-11 sebelum Masehi. Kenapa? Karena Raja Saul itu memimpin Israel tahun 1020 sampai 1000 sebelum Masehi. Berarti zaman hakim-hakim itu sebelum Raja Saul. Sampai sini bisa diikuti ya Ibu Bapak ya. Oke. Kemudian berikutnya. Kitab Hakim-Hakim merupakan bagian dari kitab-kitab Nabi awal di dalam perkembangan kanon Alkitab Ibrani. Jadi dalam perkembangan Alkitab, bukan Alkitab ya, lebih kepada kanon ya. Kanon Ibrani itu bisa dikatakan bahwa kitab Hakim-Hakim ini merupakan kitab Nabi-Nabi awal. Ya, itu dalam kanon Ibrani. Dan kitab Hakim-Hakim ini ditulis dalam periode yang panjang. Ya, seperti yang saya bilang, periode yang panjang itu dari kematian Yosua sampai munculnya Raja Saul. Ya, itu periode yang panjang ceritanya. Tetapi kitab itu sendiri ditulis dari abad ke-7 sampai abad ke-6. Ya, kisahnya itu dari abad ke-12 sampai dengan abad ke-11, kurang lebih. Semoga nggak bingung ya Ibu Bapak ya. Kitab ini dimulai ketika bangsa Israel sudah menempati tanah Kanaan, yaitu tanah yang dijanjikan oleh Allah bagi mereka, tetapi mereka mulai menyembah ilah-ilah asing, bukannya Yahweh sebagai Allah Israel. Jadi Ibu Bapak, saya jelaskan konsepnya ya. Kalau Ibu Bapak ingat, saya pernah jelaskan bahwa Yahweh itu mengikat janjinya di Gunung Sinai, yaitu dalam Keluaran bab 19. Semoga masih ingat ya, karena berkali-kali saya jelaskan ini. Dan saat itu Yahweh berjanji akan menjadi Allah mereka, dan bangsa Israel berjanji untuk menjadi umat mereka. Makanya dalam Keluaran bab 20 itu kita kenal dengan Dekalog Musa, ya, atau 10 perintah Allah, Dekalog. Nah, itu bercerita mengenai perintah-perintah Allah agar bangsa Israel dapat benar-benar setia hanya menyembah Yahweh. Maka perintah pertama sampai dengan perintah ketiga dalam 10 perintah Allah itu sifatnya kepada Allah. Coba perhatikan. Yang satu apa bunyinya? Perintah Allah yang pertama. Jangan menyembah berhala,
berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih daripada segala sesuatu. Lihat, ya, kepada Allah kan. Yang kedua, Kuduskanlah hari Tuhan. Kuduskanlah hari Tuhan. Bukan. Kuduskanlah hari Tuhan yang ketiga. Yang kedua, jangan menyebut nama Allah Tuhan dengan hormat, dengan tidak hormat. Ya, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Jadi perhatikan Ibu Bapak. Perintah pertama, perintah kedua, perintah ketiga itu perintahnya kepada Allah, Tuhan, kepada Allah sifatnya. Tetapi dari keempat sampai dengan ke-10 itu perintahnya kepada sesama. Orang tua sesama. Yes, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengingini istri sesamamu. Iya, jangan mencuri, itu sifatnya kepada sesama. Nah, makanya kenapa perintah pertama sampai dengan ketiga itu kepada Allah, karena memang Allah ingin bangsa Israel itu setia. Allah ingin bangsa Israel itu tidak mendua. Allah ingin bangsa Israel tidak menyembah ilah-ilah lain. Tetapi yang terjadi, Ibu Bapak, mereka tidak setia. Kita tahu kisahnya ya. Pada saat mereka ke tanah Kanaan, karena mereka melihat bahwa bangsa Kanaan punya dewa-dewi kesuburan, ini konsep cara berpikir mereka ya Ibu Bapak ya. Dan bagi mereka, Yahweh itu bukan Allah yang memberikan kesuburan. Bagi mereka, Yahweh itu adalah Allah yang berperang. Jadi cara berpikir mereka pada saat mereka berperang, itu bukan mereka saja yang berperang, tetapi Allah mereka itu saling berperang. Itu konsepnya mereka. Bangsa Israel dengan bangsa Filistin. Bukan hanya manusianya yang berperang, tetapi Allahnya masing-masing bangsa itu juga ikut berperang. Jadi bagi mereka, Yahweh itu adalah Allah yang berperang. Yang telah memenangkan peperangan dengan Allahnya orang Mesir. Sampai sini bisa dipahami ya Ibu Bapak ya. Maka tidak mengherankan pada saat mereka masuk tanah Kanaan, bagi mereka Yahweh itu bukanlah Allah yang memberikan kesuburan. Bukan Allah yang segalanya gitu ya Kak? Bukan Allah yang segalanya. Pokoknya Yahweh itu ditempatkan sebagai Allah yang berperang aja. Ya, sehingga mereka mencoba menyembah dewa-dewi kesuburan bangsa Kanaan. Inilah cikal bakal mereka dijajah oleh bangsa lain. Jelas ya Ibu Bapak ya? Karena mereka mendapatkan hukuman dari Allah. Karena mereka tidak menepati janji mereka, janji nenek moyang mereka di Gunung Sinai itu. Mereka tidak menjalankan perintah Allah yang pertama. Nah, pada saat mereka dijajah oleh bangsa lain, mereka datang kepada Allah. Minta seorang pemimpin untuk dapat memimpin mereka mengalahkan bangsa-bangsa yang menjajah mereka. Lalu Allah karena belas kasihannya memberikan seorang pemimpin kepada bangsa Israel. Pemimpin inilah yang disebut dengan hakim. Nah, pada saat hakim ini telah memenangkan peperangan dengan bangsa lain yang menjajah itu, akhirnya bangsa Israel bertobat. Jelas ya Ibu Bapak ya? Karena mereka tahu kenapa mereka diserang, kenapa mereka dijajah. Karena mereka menyembah berhala. Enggak lama mereka bertobat, kumat lagi. Nah, maka ada istilah tomat, udah tobat, nggak lama kumat, ya kan? Nah itu dari zaman hakim-hakim udah ada sebenarnya, bukan cuma SADR, tapi dari zaman hakim-hakim udah ada, ya kan? Tomat itu udah ada, ya kadang tobat,
seringnya kumat. Nah, kemudian pada saat bangsa Israel itu tidak setia lagi, maka Allah menghukum mereka lagi. Lalu mereka datang kepada Allah, minta seorang pemimpin lagi. Akhirnya pemimpin ini menjadi pemimpin untuk mengalahkan bangsa-bangsa lain itu. Akhirnya mereka damai, mereka selamat, mereka bertobat. Nggak lama kemudian mereka kumat lagi. Nah, inilah hakim-hakim. Siklus ini sampai 12 kali karena ada 12 hakim. Cukup jelas ya Ibu Bapak ya, ini konsepnya ya. Semoga bisa dipahami. Jadi kitab hakim-hakim itu ada siklusnya. Orang Israel mendua, tidak setia kepada perjanjian, lalu Allah menghukum mereka dengan dijajah oleh bangsa-bangsa lain, lalu mereka berdoa, yang ketiga, mereka berdoa kepada Allah minta pemimpin, lalu Allah memberikan pemimpin sehingga bisa memukul mundur musuh mereka. Tetapi yang kelima, yang terakhir, mereka bertobat, lalu kumat lagi. Terus seperti itu polanya. Sampai sini bisa dipahami ya Ibu Bapak ya? Oke, jadi inilah kitab hakim-hakim. Jadi kalau ada yang bilang bahwa Allah perjanjian lama itu nggak penuh dengan kasih, nggak penuh dengan pengampunan, itu kurang tepat. Kalau kita belajar kitab hakim-hakim, kita akan melihat Allah perjanjian lama adalah Allah yang begitu pengampun, Allah yang begitu maha kasih. Orang Israel yang udah sangat bebal, yang berkali-kali melakukan dosa yang sama, yang tidak setia, tetap diberikan pemimpin untuk menyelamatkan mereka. Coba, Allah mana seperti Allah perjanjian lama? Nah, suami kita selingkuh, sekali kita udah maafin, tobat 1 bulan, bulan kedua lalu datang kepada kita minta ampun, kita ampuni, tobat, 1 bulan lagi kumat. Datang ke kita minta ampun, janji tobat, 1 bulan tobat, bulan kedua kumat lagi. Kalau Anda jadi istri gimana? Kasih piring. Gimana coba perasaan Anda? Berkali-kali dihianati, berkali-kali diselingkuhi. Sekali aja cukup kan? Nah, Allah itu sampai 12 kali Ibu Bapak. Jadi kalau bilang Allah perjanjian lama itu nggak maha pengampun, nggak maha pengasih, wah itu salah besar. Allah begitu mengasihi bangsa Israel. Allah tahu bangsa Israel itu akan selingkuh, akan melanggar janji mereka. Tapi Allah tetap memberikan pemimpin untuk membebaskan mereka. Sampai sini bisa dipahami Ibu Bapak mengenai kitab hakim-hakim polanya. Ya, jadi penting sekali kita paham konsep dasar dari kitab hakim-hakim ya. Polanya seperti itu. Sampai saat ini koneksi saya masih oke? Oke ya. Agak terputus-putus dikit. Oh, agak terputus? Sedikit, Kak. Oke. Sedikit ya. Tapi masih bisa diikuti ya Ibu Bapak ya. Oke, terima kasih. Oke, berikutnya tujuan dari kitab hakim-hakim. Silakan dicatat ya. Kitab hakim-hakim ini ditulis untuk menunjukkan akibat dari ketidaktaatan kepada Allah. Nah, itu tujuannya. Saya tulis di kolom chat ya, Ibu Bapak ya, biar mudah. Jadi tujuan dari kitab hakim
hakim adalah untuk menunjukkan akibat dari ketidaktaatan kepada Allah. Itu tujuannya. Ini loh, kalau kamu nggak taat kepada Allah, kamu itu akan dihukum. Jelas Ibu Bapak ya, kamu akan dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Ya. Tetapi kitab Hakim-Hakim juga ingin menunjukkan bahwa Allah itu Maha Pengampun. Allah itu Maha Pendengar. Sehingga saat bangsa Israel datang memohon dan meminta, Allah akan mendengarkan dan menjawab doa mereka. Nah, ini kitab Hakim-Hakim. Meskipun bangsa Israel tidak taat, tidak setia, Allah tetap setia. Ya, itu pesan dari atau tujuan dari kitab Hakim-Hakim. Berikutnya, coba kita buka Hakim-Hakim bab 2 ayat 16. Satu orang volunteer, tolong bantu bacakan. Hakim-Hakim bab 2 ayat 16. Hakim-Hakim 2 ayat 16. Maka Ya. Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Oke, sekali lagi, maka Tuhan membangkitkan siapa? Sekali lagi, Kak Yunita. Hakim-hakim. Hakim-hakim, Kak. Ya. Maka Tuhan Oke, saya ulangi ya. membangkitkan- Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Yes. Dari tangan siapa? Perampok itu. Perampok di sini bukan perampok 1-2 orang, Ibu Bapak. Tapi bangsa-bangsa lain yang menjajah, yang menjara bangsa Israel. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim untuk menyelamatkan bangsa Israel. Nah ini ya. Lalu silakan dicatat aja. Saya akan tulis di kolom chat. Jadi Ibu Bapak, pada bagian awal kitab Hakim-Hakim ini, yaitu dari bab 1 sampai bab 3, terlihat adanya suatu pola, yaitu suatu siklus atau putaran yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Saya sudah jelaskan tadi ya siklusnya ya. Ada 5 langkah ya. Dalam siklus itu ada 5 proses. Ada yang masih ingat nggak? Yang pertama gimana? Bangsa Israel tidak setia. Bangsa Israel tidak setia dengan menyembah ilah-ilah lain. Ilah-ilah Oke, lain. yang kedua, Allah menghukum. Allah menghukum mereka dengan bangsa lain yang menyerang mereka atau menjajah mereka. Oke, yang ketiga, Mereka bangsa Israel berdoa minta pemimpin. yes, bangsa Israel berdoa minta pemimpin untuk menyelamatkan mereka. Yang keempat, Mereka menang, kemudian bertobat. Allah memberikan pemimpin kepada mereka dan akhirnya menang. Yang kelima, Kumat lagi. mereka bertobat, Bertobat. tetapi kumat Kumat lagi. Nah, mulai lagi dari proses yang pertama seperti itu. Cukup jelas ya Ibu Bapak ya. Itu siklusnya. Ya, silakan nanti baca Hakim-Hakim bab 1 sampai dengan bab 3. Ya. Oke.
Lalu ada 12 hakim, Ibu Bapak. Ya, saya akan tulis. Oke, silakan dicatat. Ada 6 hakim besar. Mungkin Ibu Bapak familiar dengan nama-namanya, yaitu oatmeal. Bukan oatmeal, kalau oatmeal itu untuk sarapan. Tapi ini oatmeal, ya kan, oatmeal tulisannya. Lalu yang kedua Ehud. Yang ketiga Deborah. Sering dong dengar nama Deborah. Ya, Deborah itu nama hakim perempuan. Kemudian Gideon. Gideon itu sahabatnya Kak Nina di kepemudaan KS. Ya, Bu Linda ketawa. Oke. Kemudian itu juga nama hakim-hakim ya, Gideon ya. Udah berapa tuh? Udah 4 ya. Kelima, Jefta. Ya, Jefta ya. Sering dengar juga kan nama Jefta kan. Lalu yang terakhir, kalau ini paling terkenal rasanya ya, Simpson. Nah, punya kekasih namanya siapa? Delila. Ya. Delila. Iya itulah, bukan delima yang pasti ya. Oke. Lalu ada 6 hakim kecil. Silakan tulis. Ini memang kurang populer, tapi termasuk hakim juga ya. Samgar, Tola, Yair, Ebzan, Elon, dan Abdon. Ibu Bapak sama seperti nabi-nabi ya, ada nabi besar, ada nabi kecil. Nanti di bulan Maret kita akan belajar kitab nabi-nabi. Yang dimaksud di sini hakim besar atau hakim kecil itu bukan dari ukuran fisiknya. Bukan. Bukan juga dari perjuangan mereka, bukan. Bukan juga dari hebat gagahnya mereka, bukan. Kenapa dikelompokkan 6 hakim besar dan 6 hakim kecil? Itu karena ceritanya aja. Kalau yang hakim besar, ceritanya lebih panjang atau lebih banyak dibandingkan yang hakim kecil. Jelas ya Bu Bapak ya? Sama seperti kitab Nabi Besar. Kitab Nabi Besar itu ada 4. Kitab Nabi Kecil itu ada berapa? Nabi Kecil. Ada yang ingat nggak? 6 apa 12 ya? Nabi Kecil 12. 12 ya. Ya. 4 hakim besar itu Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, dan Daniel. Ya, ini 4 hakim besar. Yehezkiel, Yeremia, Yesaya, Daniel. Kadang ada juga yang masukin ratapan di dalam kelompok nabi besar. Nah, kalau yang nabi-nabi kecil itu dari Hosea sampai Maleaki. Silakan dihitung tuh, dari Hosea sampai Maleaki. Benar nggak ada 12? Coba dihitung. Ya, nah itu cara membedakannya Ibu Bapak. Bukan karena badannya yang besar atau perjuangannya yang hebat, bukan. Dikelompokkan menjadi besar dan kecil karena ceritanya lebih panjang yang besar. Kalau yang kecil lebih singkat. Coba aja lihat tuh, Yesaya ada berapa bab? 66. Betul ya? Kalau Hosea ada berapa Hosea? 14. Nah, jomplang nggak bedanya?
Jomplang. Zakaria ada berapa? 14 juga. 14. Jauh ya bedanya ya. Jadi itu Ibu Bapak, hakim-hakim juga kayak gitu. Cerita mengenai Simpson itu cukup panjang. Bahkan sangat terkenal kan ceritanya kan. Kelemahannya rambutnya dipotong. Siapa yang nggak tahu cerita ini? Anak-anak sekolah minggu pada tahu kan? Nah, tapi cerita mengenai Tolah, mengenai Samgar, ada yang tahu nggak? Karena memang cerita mereka sangat sedikit. Ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan Ibu Bapak? Sebelum saya lanjutkan. Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, saya tulis hakim-hakim dan musuh-musuhnya. Silakan dicatat. Jadi Ibu Bapak, seperti yang saya bilang, setiap hakim itu melawan bangsa masing-masing, ya, yang menjajah bangsa Israel saat itu. Otniel itu lawannya Raja Aram, yaitu Kusyan Rishyataim. Itu lawan dari Hakim Otniel. Silakan nanti dibaca Hakim bab 3 ayat 9 sampai dengan 11. Lalu yang kedua, Ehud, itu lawannya Eglon, Raja Moab. Yang ketiga, Deborah, sang Nabia, bersama dengan Barak sebagai pemimpin tentara, bab 4 sampai dengan bab 5, itu lawannya Yabin, Raja Hazor, yaitu sebuah kota di Kanaan, dan Sisera, pemimpin tentaranya. Itu lawan dari Deborah. Lalu Gideon, bab 6 sampai dengan bab 8. Ada 3 bab sendiri mengenai Gideon tuh. Bab 6, bab 7, bab 8. Banyak nggak? Banyak. Ya, maka cerita mengenai Gideon itu cukup terkenal karena cukup banyak ceritanya. Lawannya siapa? Lawannya bangsa Midian dan bangsa Amalek. Kemudian Yefta. Yefta itu lawannya Bani Amon. Ya, pernah dengar dong ya Bani Amon. Nah, kemudian Simpson. Lihat Simpson ada berapa bab? Simpson ada 4 bab sendiri. Makanya ceritanya Simpson itu paling populer kan dibandingkan hakim-hakim yang lain. Lawannya siapa Simpson? Orang Filistin. Siapa tokoh yang lawannya juga orang Filistin yang sangat terkenal? Daud. Ya, Daud. Betul. Ya, saat itu lawan raksasa dari bangsa Filistin. Oke. Sekarang yang hakim kecil. Silakan baca. Saya kasih bab-babnya aja ya. Samgar itu bab 3 ayat 31. Dikit ya. Tola dan Yair bab 10 ayat 1 sampai dengan 5. Lalu Ebzan, Elon dan Abdon itu bab 12 ayat 8 sampai dengan 15. Silakan nanti baca ya Ibu Bapak ya. Kitab hakim-hakim ini begitu menarik sebenarnya. Cuman memang kurang populer kalau dibandingkan kitab nabi-nabi.
Tetapi masa hakim-hakim itu memegang peranan yang sangat penting. Ya. Oke. Sekarang yang terakhir mengenai pesan. Pesan dari kitab Hakim-Hakim ada 3 Ibu Bapak. Ya, silakan dicatat. Di kolom chat udah saya tulis. Ya. Yang pertama, kitab Hakim-Hakim mengajarkan kegagalan umat Allah dalam mentaati perjanjiannya kepada Allah dan akibat yang harus mereka alami dari ketidaktaatan itu. Jadi selalu ada konsekuensi dari ketidaktaatan Ibu Bapak. Nah, ini bisa kita jadikan materi untuk permenungan kita atau pewartaan kita ya, bahwa selalu ada konsekuensi di dalam ketidaktaatan. Misalkan kita tidak taat terhadap rambu-rambu lalu lintas. Konsekuensinya apa? Kita ditilang. Betul ya Ibu Bapak ya? Lalu yang kedua, mungkin kita mengalami kecelakaan. Ya, itu karena ketidaktaatan. Oke. Yang kedua, pesannya adalah walaupun Allah melihat umatnya gagal dalam berjalan, mengikuti dia karena ketidaktaatan, tetapi Allah tetap mengasihi umatnya dengan memberi penyelamatan untuk berdiri dari kejatuhannya. Pesan yang ketiga yang terakhir, penderitaan kadangkala merupakan cara Allah mengajar umatnya yang tidak mau taat kepadanya. Itu pesan dari kitab Hakim-Hakim. Jadi kalau kita menderita, coba kita introspeksi diri. Jangan-jangan karena kita telah tidak taat terhadap perintah Allah. Oke, silakan kalau ada pertanyaan Ibu Bapak. Monggo. Linda mau tanya, Ya, Kak Keke, silakan. kalau menurut Kak Linda dari semua hakim-hakim yang ada, yang ceritanya paling realita mendekati sama kehidupan kita tuh yang mana? Yefta. Similar ini, Jefta. Oke, ntar aku baca. Thank you. Ya, sama-sama Kak Keke. Saya suka dengan tokoh Yefta karena dia itu diasingkan, karena dia itu dianggap berandal. Ya, dia dianggap, mohon maaf kalau bahasa sekarang itu seperti sampah masyarakat. Ya. Maka karena dia diasingkan, dia dibuang, dia menjadi kepala preman. Maka ceritanya ini benar-benar sangat relevan dengan kehidupan kita sekarang. Anak yang terbuang, kemudian jadi kepala preman. Nah, Yefta kayak gitu. Dia jadi kepala berandalan, kepala perampok. Bahkan kelompoknya yang dia pimpin itu menjadi kelompok berandalan atau kelompok perampok terkuat di Israel saat itu. Bisa dibayangkan nggak?
Maka pada saat bangsa Israel dijajah oleh bangsa-bangsa lain, dalam konteks Yefta itu adalah bangsa Amon. Nah, tua-tua Yahudi itu kumpul, mereka rapat. Kira-kira siapa yang dapat memimpin kita untuk melawan bangsa Amon? Akhirnya mereka sepakat bahwa yang bisa dan yang layak itu adalah Yefta, pemimpin berandalan itu. Nah, maka Tuhan memakai seorang kepala preman, kepala perampok, kepala berandalan untuk memimpin dan menyelamatkan bangsa Israel. Itulah Yefta. Nah, maka kita kesannya, kalau saya ya, jangan pernah meremehkan orang yang dicap pendosa atau dicap sampah masyarakat. Karena Tuhan bisa pakai mereka. Ya. Silakan yang lain. Kak Hindes, tadi siklusnya kan siklusnya berapa kali? Oh, jadi siklusnya 5 kali, tapi terus berulang 12 kali. Jadi hakim-hakimnya 12 gitu. Ya. Sampai nanti terakhir, Samuel sebagai hakim yang terakhir, tetapi Samuel ini juga sebagai seorang imam. Dan juga sebagai seorang nabi, Samuel itu. Penulis kitab Hakim-Hakim siapa Kak Findes? Ya Samuel apa gimana? Kak Findes. Please ya Kak Findes. Iya, Kak Windes freeze. Dan terakhir kali, pada saat Windes tadi hilang, Kak. Nggak dengar apa-apa. Lu hilang. Oh, malah kabur. melempar ya, Iya. Kak Windes tadi Aduh, maaf, freeze, Ibu sempat Bapak. freeze dulu, Kak. saya coba off cam dulu ya. Mm-mm. Bentar ya. Malah nggak Oke. dengar suara. Iya, gimana tadi Bu Ria? Buria. Yang dari hakim-hakim tadi ya, Samuel itu punya peranan yang sangat penting karena Samuel lah yang menjadi sosok untuk memberikan atau menyampaikan pesan bangsa Israel kepada Allah bahwa bangsa Israel menginginkan seorang raja seperti bangsa-bangsa lain. Itu Samuel. Ya. Tapi Samuel ini tidak termasuk dalam bilangan 12 hakim ya Ibu Bapak ya. Karena dia tidak memimpin bangsa Israel melawan bangsa lain. Jelas Ibu Bapak ya. Berbeda dengan 12 hakim yang tadi kita bahas. Nah, kenapa Samuel disebut pemimpin atau hakim yang tadi saya bilang? Karena Samuel lah jembatan dari peralihan
zaman hakim-hakim ke zaman raja-raja. Ya, meskipun saat itu Samuel sangat marah karena raja yang sesungguhnya bagi Samuel adalah Yahweh. Tetapi karena Allah murah hati, sehingga Allah bilang, ya nggak apa-apa kalau memang mereka mau raja. Saya akan berikan raja untuk mereka. Nah, akhirnya Samuel mengurapi Raja Saul sebagai raja pertama kerajaan Israel. Semoga cukup jelas ya, Bu Ria ya. Memang siklusnya seperti itu, Ibu. Ya, sampai terakhir nanti Samuel muncul, dia menjadi pemimpin, dia menjadi jembatan. Ya, peran Samuel sangat penting, sangat sentral saat itu. Dia juga seorang imam. Maka Samuel itu sangat terkenal. Iya kan? Salah satu tokoh yang paling terkenal dalam Perjanjian Lama itu salah satunya adalah Samuel. Silakan Ibu Bapak. Kalau ada Terima pertanyaan. kasih Kak Vindes. Yeah, me too. I also Ya, didn't understand. sama-sama, Then someone Bu Ria. behind me in the lift say, Malam Kak Vindes, Ya, malam Ibu. saya Agustin. Mohon maaf, saya mau bertanya, tapi apa boleh ya karena pertanyaan saya sedikit di luar dari konteks ini, tetapi mungkin pernah disebut-sebut oleh Kak Vindes. Boleh ya? Silakan. Jadi Silakan. gini, kalau nggak salah kemarin ada sebut-sebut pengajarannya itu sebut-sebut tentang yoga. Yoga. Iya, iya Kak ya. Benar nggak? Pernah sebut yang yoga itu ya. Nah, apakah itu bertentangan dengan iman Katolik kita? Karena begini, saya kan saraf terjepit, terus sudah terapi 2 tahunan. Nah, terus saya lihat meditasi yoga itu sepertinya lebih bagus dibanding yang terapi yang saya lakukan. Nah, tapi saya ingat kemarin Kak Vindes sebut-sebut yoga itu gimana ya Kak? Apa itu tidak apa itu bertentangan dengan iman Katolik kita? Oke. Yoga itu kenapa kok disebut bertentangan? Bukan karena yoganya, tetapi karena caranya, Bu Agustin. Ya. Tidak hanya yoga. Apapun, ini konteksnya harus jelas ya, apapun yang kita lakukan, kalau pusatnya bukan Kristus, itu tidak sesuai dengan ajaran gereja. Contoh misalkan kalau kita meditasi, tetapi fokusnya adalah energi. Ya. Ya. Nah, yoga nggak apa-apa sebagai sarana kita untuk sembuh. Yang penting kita dalam proses yoga itu kita tetap fokus pada Kristusnya. Ya, oh ya ya. Makanya di beberapa paroki di Jakarta itu justru kegiatan yoga diizinkan oleh Romo Kepala Paroki. Ya. Jadi kita tapi tidak tentu usah dengan pengawasan dan bimbingan. Jadi maksudnya kita tidak perlu memakai istilah-istilah doa-doanya yoga begitu atau bagaimana ya. Pokoknya kita fokusnya ke Kristus. Ya, betul Ibu. Seperti misalkan kita pegang hiu kan. Kalau orang-orang yang fundamentalis kan bilang nggak boleh. Iya kan? Tapi kan kalau kita pegang-pegang aja, yang penting dalam doa kita fokus pada Kristus. Iya. Lalu kita ikuti ritual mereka sebagai bentuk penghormatan kita terhadap tradisi keluarga besar. Tapi kita tetap berdoanya pada Kristus. Iya Kak Vindes, mengerti Kak Vindes. Terima kasih. Ya. Kak Vindes, sama-sama ya. Ibu. Ya. Karena yoga itu juga sebagai alat bantu ya. Meditasi Cara kita ya. untuk cara kita untuk kita bisa lebih
sehat, lebih konsentrasi. Nah, Iya. ya, tetapi Iya. agar kita, ya betul tuh yang Bu Ana betul banget. Ya, tadi ya, kalau kita pikirannya fokusnya bukan pada Kristus, tapi pada energi. Nah, itu yang sebenarnya tidak sesuai dengan ajaran gereja. Iya, iya. Oke, Kak Pindes, terima kasih informasinya. Sama-sama Ibu, semoga jelas ya Bu Agustin. Ah, siap. Silakan kalau ada pertanyaan. Kak Findes, penulis kitab Hakim-Hakim apa Samuel? Nah, banyak yang mengatakan bahwa penulis dari kitab Hakim-Hakim ini adalah Samuel. Tetapi argumen ini disanggah oleh beberapa ahli karena bisa dikatakan bahwa kehidupan Samuel itu kan sebelum Raja Saul menjadi raja ya, Kak Nina ya, Ibu Bapak ya. Berarti itu kan sekitar abad ke-11. Sedangkan tadi di awal saya jelaskan bahwa kitab Hakim-Hakim ditulis abad 7 dan 6. Iya, abad ke-7 sampai abad ke-6 sebelum Masehi. Jadi beberapa ahli mengatakan bukan Samuel yang menulisnya. Karena menurut beberapa ahli, kitab ini ditulis abad ke-7 sampai dengan abad ke-6 sebelum Masehi. Sedangkan Samuel itu hidupnya abad ke-11 sebelum Masehi. Gitu, Kak Nina. Ya, terima kasih. Sama-sama, Kak Nina. Tapi sebelumnya itu kuat yang mengatakan bahwa kitab Hakim-Hakim yang nulis adalah Samuel. Ya, betul kata Kak Nina tadi pertanyaannya, bahwa ada argumen-argumen seperti itu, tetapi akhirnya disanggah karena kalau dari kronologi waktu tentu bukan Samuel yang menulisnya. Sama seperti Taurat Musa ya yang kita pelajari. Dulu kan banyak yang bilang, beberapa ahli mengatakan bahwa hukum Taurat itu dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu yang nulis adalah Musa. Tapi ternyata pendapat itu disanggah. Ya, karena ternyata bukan Musa yang menulisnya. Nah, kurang lebih seperti itu gambarannya Ibu Bapak. Berarti yang nulis siapa dong? Itu 4 tradisi besar itu, tradisi ya JEDP tadi itu yang saya jelaskan bulan lalu ya. Yahwis, Elohis, Deuteronomis, dan Priest. Sedangkan teori JEDP itu baru muncul abad ke-18. Ya, maksudnya saya pernah jelaskan ya, inilah yang disebut dengan tafsir historis. Ya, tafsir historis kritis. Ya, jadi beberapa ahli tafsir itu benar-benar mencari konteksnya, zamannya, etimologinya, benar-benar dikritisi teks itu. Contoh yang sangat jelas seperti yang saya jelaskan Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia segambar dan serupa dengan kita. Nah, abad-abad awal sebelum zaman historis kritis abad ke-18, nah sebelum itu kata kita itu diterjemahkan atau ditafsirkan sebagai Allah Tritunggal. Itu dari abad ketiga oleh Santo Agustinus. Baiklah kita di sini adalah Allah Tritunggal. Ya, itu oleh Santo Agustinus. Tetapi mulailah muncul pendekatan historis kritis itu abad ke-18. Dan mereka beranggapan bahwa kata kita di sini bukanlah Allah Tritunggal. Karena bagi orang Israel, Allah itu Esa, bukan satu Allah 3 pribadi.
Ya, karena mereka nggak percaya akan konsep Allah Tritunggal. Maka muncullah beberapa tafsir kata kita di situ seperti yang saya pernah jelaskan ya, sebagai ungkapan kata ganti orang ketiga. Yang kedua, karena penulisnya dari tradisi Yahwis yang saat itu di Babel, dan Babel itu banyak dewa-dewi, maka sebutan kita itu lumrah untuk menunjukkan Allah, ya kan? Karena latar belakang penulisan di Babel yang menyembah begitu banyak dewa, sehingga kata kita yang muncul. Lalu ada lagi kata kita di sana diartikan bahwa Allah menciptakan manusia itu bersama dengan manusia. Jadi kata kita di situ adalah Allah dan manusia. Jadi manusia itu segambar dengan Allah karena manusia diberikan kuasa untuk mengatur alam ciptaannya. Maka ada kata kita di sana. Nah, bingung kan? Bingung. Tetapi yang kita pegang adalah ajaran gereja. Nah, ini fungsi dari tradisi suci. Bahwa kita di situ adalah Allah Tritunggal. Gitu. Semoga jelas ya Ibu Bapak ya, biar nggak bingung. Mau tanya Kak Pindes dari Hilaria. Ya, silakan. Iya, silakan Ibu Hilaria. Tadi itu ada disebut soal jangan menyebut nama Allah dengan tidak sopan, ya kan? Nah, maksud tidak sopan itu apakah misalnya ketika kita sedang berada di toilet, katakanlah kita sedang BAB atau apa gitu ya. Nah, terus di situ kita kan biasa sedang termenung nih, oh teringat nama Allah, kemudian kita sebut namanya atau gimana, apa itu termasuk tidak sopan? Oke, itu aja Bu Hilaria. Ya, itu aja. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Kita harus lihat konteksnya saat itu. Karena orang Israel kan banyak yang bersumpah palsu kan. Makanya kan Yesus bilang jangan bersumpah gitu kan. Sebenarnya bukan berarti kita nggak boleh bersumpah. Lah kalau nggak boleh bersumpah, dokter itu nggak boleh bersumpah. Iya. Tetapi yang dimaksud di sini adalah jangan bersumpah palsu. Kamu udah tahu bohong, tetapi sumpah demi nama Allah. Nah, inilah artinya menyebut nama Tuhan Allah dengan tidak hormat. Demi Tuhan, betul Pak, saya nggak bohong. Nah, bawa-bawa nama Tuhan. Padahal saya bohong. Tapi saya bawa-bawa nama Tuhan untuk meyakinkan orang agar saya nggak ketahuan bohong. Itu Bu Hilaria, semoga menjawab ya. Bukan kalau kita kaget, Yesus, itu nggak apa-apa. Maksudnya itu bukan konteks yang perintah Allah kedua ya, bukan itu. Atau kita misalkan lagi happy, puji Tuhan gitu kan. Wah, nggak hormat kamu. Bukan itu konteksnya. Ya, konteksnya saat itu orang Israel sering atau banyak yang bersumpah palsu ya, sehingga menyebut Tuhan itu dengan cara yang tidak hormat. Ya, untuk meyakinkan bahwa mereka tidak bersalah, padahal mereka bersalah. Ya, terima kasih Kak Pindes. Terus ada lagi Kak Pindes. Ya, silakan. Kaitan dengan pertanyaan saya tadi, itu saya pernah dengar itu anak-anak dari saudara kita sebelah, itu mereka bikin renungan itu saat termenung di WC itu. Terus bilang apa boleh ya merenungkan firman Tuhan saat kita lagi BAB gitu. Itu apakah dianggap tidak sopan? Nah, itu yang mau saya tanyakan.
selama ini tidak ada larangan untuk merenungkan kebaikan Tuhan dalam keadaan apapun ya. Karena kita bisa finding God in all things katanya, menemukan Tuhan dalam segala hal, termasuk dalam BAB, Bu Hilaria. Ya, terima Yang kasih Kak. penting, iya betul, terima kasih. Yang penting itu bukan apa yang kita lakukan, tetapi apa yang kita hidupi. Dalam konteks ini ya, Bu Hilaria ya, misalkan kita sedang masak, tapi hati kita berdoa. Nah, nggak usah pusingkan apa yang kita lakukan, tetapi yang kita fokuskan adalah apa yang kita hidupi, yaitu doa. Kita lagi di angkot misalkan, atau lagi nyetir dalam perjalanan, hati kita memuji Tuhan. Ya kita nggak usah pusingkan apa yang kita lakukan, tetapi kita lihat dan fokus dengan apa yang kita hidupi, yaitu doa. Termasuk juga konteksnya kalau BAB. Ya, karena kita bisa menemukan Tuhan dalam segala hal. Termasuk di dalam kata-kata yang menyakitkan. Wah, itu. Ya, kalau kita bisa penuh dengan kerendahan hati, kata-kata yang tajam, kata-kata yang menyakitkan, kalau benar-benar kita mau mendengar, Tuhan bisa hadir lewat sapaan itu. Ya, walaupun kata-katanya mungkin tajam, tapi kalau kita sungguh-sungguh mau terbuka, Allah juga bisa hadir. Ya. Allah itu nggak bisa hadir dalam dosa, sebab kehadiran Allah mengalahkan dosa. Nah. Allah tidak bisa hadir dalam kegelapan, sebab kehadiran Allah itu mengalahkan kegelapan.